Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Export. Selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Di siang hari ini tanggal 2 September teman-teman, ini sudah memasuki awal bulan September. Ini kami tadi ke kebun untuk melihat kondisi perkembangan kesiapan lahan kami yang sudah kami bersihkan dari tanaman kacang hijaunya dan sudah dispray juga menggunakan herbisida. Sudah sebagian kering, sebagian belum, karena kemarin nyepraynya nggak satu hari ya, nggak serempak, jadi ada yang sudah kering, ada yang belum. Nah, setelah dilakukan proses pembersihan gulmanya, kemudian langkah selanjutnya kami lakukan penataan ini, arang sekamnya ini. Arang sekamnya ini kami tata di tiap bedeng-bedengnya, sambil kami lakukan proses pengowaan teman-teman ya. Proses kowak di sini dilakukan secara manual dan tidak dilakukan rotari ya teman-teman, karena di sini ada tanaman tumpang sariannya, sehingga kalau ditumpang sari seperti ini sedikit kendalanya memang mesin tidak bisa masuk, termasuk John Deere maupun kultivator. Nah, langkah yang bisa kami lakukan ya seperti ini. Jadi arang sekamnya yang kami taruh di tiap lubangnya, sekaligus dilakukan pencangkulan secara manual. Ini ibaratnya ya hampir sama juga dengan proses rotari teman-teman, meskipun rotarinya hanya menggunakan cangkul. Cuma karena dulu bedengannya ini sudah dipanen ininya, sudah dipanen porangnya, sudah dihancurkan bongkan-bongkan tanahnya, jadi ini sudah mawur juga. Tapi ini kami maksimalkan lagi karena di sini jenisnya tanah liat lempung. Diperkirakan karena proses pencampurannya tidak semaksimal menggunakan mesin rotari, jadi tetap kami tambah lagi arang sekamnya untuk memaksimalkan diri tempat hidupnya si porang ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya seperti apa? Setelah dilakukan pembersihan gulma tadi, kemudian pemberian arang sekam seperti yang dilakukan oleh ini Mas Suhar, tenaga kami ya, yang membantu di kebun untuk proses pengolahan lahan seperti ini. Nah, ini arang sekamnya ditata di atas bedengan ya teman-teman, di atas bedengan, kemudian dilakukan proses pencangkulan di setiap lubangnya. Dan penanamannya ini pun kita kasih tali supaya lurus dan nanti ke depan lebih mudah untuk proses pemanenannya, karena dengan cara seperti itu titik-titik penanaman akan lebih mudah. Nah, ini setiap lubang tanam ini kurang lebih kami kasih hampir 1 ember ya. Ini sambil diratakan. 1 ember, bukan ember besar ini lah ya teman-teman, jadi ember yang kecil, karena ember besar ini kita bagi menjadi kurang lebih 4 titik lubang sampai 5. Jadi seperti ini. Terus nanti digali di kowak istilahnya, itu seolah-olah kayak rotari tahap kedua ya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah dilakukan proses pengowakan seperti ini nanti juga akan kami tabur medianya ini, media tempat hidupnya si tanaman porang kami nanti dengan menggunakan pupuk dasar dari bahan sintetis, yaitu SP36 ya, sama Ponska teman-teman ya. SP36 sama Ponska untuk kami pakai sebagai pupuk dasarnya. Nanti juga kami tebar dolomit juga untuk membuat kondisi pH-nya semakin bagus, stabil di atas 6 sampai 7 maksimal. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti baru tanaman porangnya ya, bibitnya porang umbi yang kami tanam di sini adalah umbi dari hasil panen satu musim waktu kemarin kami tanam di lahan kami petak yang sini ya, teman-teman. Nah, di sini nanti umbinya yang rata-rata beratnya macam-macam, ada yang 5 on, ada yang 7 on, ada yang 8 on, ada yang 1 kilo, ada yang 2 on juga, ada yang 1,5 on juga, campur-campur, tapi sudah kami sortir. Nah, yang di peta atas ini rencana kami kasih yang rata-rata beratnya 3 on, 4 on, sampai 5 on, sampai 1 kilo ya teman-teman. Nah, untuk yang ukuran lebih kecil kami taruh di petak-petak yang sebelah bawah ini sampai ke ujung sana pohon jati itu ya teman-teman. Nah,
Di sini prosesnya seperti ini tadi yang kami jelaskan. Setelah dilakukan pengowakan ini yang sudah tercampur tanahnya dengan menggunakan arang sekam ini, kemudian kami taruh bibitnya, kami benamkan bibitnya ke dalam lubang tanamnya di sana ini. Terus kemudian kami tambahkan kompos ini ya teman-teman. Nah, bahan-bahan rencana kompos ini ya. Ini dedaunan ini apa namanya, bambu. Dari daun bambu ini kita tambahkan sebagai tambahan asupan nutrisi untuk unsur haranya nanti supaya hasilnya lebih maksimal. Ini banyak mengandung kandungan unsur hara yang tentunya nanti juga akan semakin besar hasil pertumbuhan umbinya. Karena pengalaman di tahun kemarin ada teman saudara kami yang bercocok tanam di bawah pohon-pohon bambu yang di situ banyak komposnya dari pelapuan-pelapuan daun dan perakaran bambu, itu hasilnya bisa maksimal. Dari bibit katak mini itu rata-rata 600, 500, 700, ada yang tembus di atas 1 kilo kemarin. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwasanya dengan kondisi lahan yang semakin gembur, kami tambahkan lagi daun ini apa namanya, bambu. Bisa menggunakan daun jati juga, macam-macam ya, semua daun-daun kering, tapi alangkah baiknya menggunakan daun bambu dan perakarannya ini sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, setelah kami kasih daun bambu ini juga ya, kemudian kami tutup tanah sedikit, terus kemudian nanti atasnya akan kami kasih kohe yang sudah kami fermentasi sudah 2 bulan lebih 1 minggu ini. Ini nanti akan kami buka, nanti hasilnya akan seperti apa teman-teman bisa lihat kondisinya. Kohenya yang sudah kami fermentasi selama 2 bulan 1 minggu ini nanti hasilnya seperti apa. Nanti setelah itu, setelah kohenya kita taruh di atasnya, baru nanti tanah di bagian bedengan ini kita tata lagi dan kita ambilkan tanah dari paritnya untuk menutupi kohenya teman-teman. Di tahapan yang kami lakukan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita coba lihat kohe yang sudah 2 bulan 1 minggu ini kondisinya seperti apa. Ini kita buka. Awas deh. Nah, ini ya teman-teman. Kohenya seperti ini teman-teman. Ini yang sudah 2 bulan 1 minggu. Nah, kondisinya kohenya seperti ini yang sudah kami fermentasi selama 2 bulan 1 minggu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini kondisinya sangat bagus, subur. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau diaplikasikan ke tanaman porang kami maupun tanaman-tanaman yang lain ya teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini, sangat mawur sekali ya teman-teman. Ini sudah tercampur semua. Jadi dari material-material yang kemarin kami pakai ya, bahan-bahannya ada arang sekam, ada kohe, kemudian ada bahan-bahan yang lain lah ya, seperti fermentasinya, bahan fermentasinya yaitu molase, tetes tebu ya, kemudian E4-nya sebagai mikroba untuk pengurainya. Nah, ini bahkan pohon saja ini ya, kulit pohon jati saja bisa lapuk seperti ini teman-teman. Dan kemarin juga kami taruh porang di dalam sini. Awas, asik mikir. Kami taruh porang di dalam sini waktu proses fermentasinya teman-teman. Jadi setelah kami bongkar waktu itu, terus kemudian kami cek, kami lanjutkan lagi proses fermentasinya masuk ke minggu-minggu berikutnya. Kami coba taruh porang di sini. Ini hanya sebagai uji coba saja teman-teman. Nah, kira-kira porang yang kita benamkan di dalam pupuk yang sudah kualitasnya bagus itu apakah jadi atau rusak atau tidak. Kita akan lihat posisinya kemarin di mana. Awas, mikir deh. Kemarin kami taruh di loh. Ini malah tumbuh teman-teman. Jadi porang yang kemarin kami taruh, kami benamkan di dalam sini. Ini malah tumbuh langsung seperti ini. Nah, jadi tunasnya nggak cuma satu. Jadi umbinya nggak busuk teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi ketika kohe fermentasi ya, yang kita lakukan itu benar-benar hasilnya sempurna. Ini bisa dilihat ketika kita taruh porang di dalam kohenya sendiri pun ini ya, kita taruh di sini.
Ini sudah 1 bulanan yang lalu, berarti saya naruhnya di sini. Nah, jadi dia tidak rusak umbinya. Kita cuci ya, teman-teman. Di umbinya tidak rusak. Jadi umbi tidak rusak, malah dia tumbuh. Maaf ya teman-teman. Kami lanjut lagi videonya karena tadi sempat terjeda memori di handphone saya habis. Jadi ini ya seperti ini ya teman-teman penampakannya. Jadi ketika kohe yang kita fermentasi ini kualitasnya sudah benar-benar bagus dan sempurna. Artinya apa? Bisa dilihat ini, porang yang kita benamkan di dalam kohe pun, meskipun dia ini bersentuhan ya teman-teman. Jadi kadang kita kan agak ragu ya, kira-kira kalau menaruh kohe itu harus di atasnya, di bawahnya, atau kohenya dibenamkan nggak masalah atau enggak. Nah sebenarnya ya ini hasilnya. Jadi ketika kita taruh di lubang tanam itu misalnya kohenya dulu, terus ini kita masukkan, ini kita kasih kohe lagi, hasilnya akan seperti ini. Cuman ya masalahnya itu kan apakah benar kohe yang kita fermentasi itu selalu sempurna 100%. Nah itu yang kita hindari. Kenapa ketika kami memberikan tutorial tentang cara penanaman porang itu, dan mungkin teman-teman yang lain juga itu menyarankan supaya katak masuk ke lubang, kemudian kita kasih kompos, kemudian kita tutup tanah tipis dulu, baru kita kasih kohe fermentasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seandainya kohe fermentasinya itu kok kualitasnya nggak bagus, ada yang mungkin belum matang sempurna, ada yang mungkin masih ada patogen jahatnya, itu dikhawatirkan nanti bisa merusak umbi porang yang kita tanam atau bibit katak yang kita tanam. Jadi istilahnya kita ambil langkah amannya ya teman-teman, ambil langkah amannya. Tapi kalau hasil fermentasi kohe kita benar-benar bagus, ya ini salah satu buktinya. Porang yang saya pendam di sini ya selama 1 bulan, ini malah jadi seperti ini. Dia nggak busuk, nggak dimakan binatang-binatang yang ada di dalam tanah, karena binatangnya sudah pada mati ya, bahkan tidak mau tinggal di sini karena ini ada fermentasi bakteri-bakteri mikroba yang bagus, ya tidak mau hidup di sana bareng, sehingga ini hasilnya seperti ini. Bahkan bisa dilihat, ini bukti benar nyata ya teman-teman. Jadi bahwasanya katak porang yang bukan katak ini ya, bibit umbi yang kami benamkan di sini selama 6 bulan, artinya fermentasian ini juga termasuk mengandung semacam ZPT. Nah kalau nggak mungkin umbi sekecil ini terus tumbuh langsung tunas berbarengan segini banyaknya ya. Ini layaknya seperti kalau kita kasih ZPT teman-teman. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Kohe yang bagus, kohe yang sempurna itu tetap hasilnya akan aman. Tapi kalau kohe yang tidak bagus, hasilnya bisa berbahaya. Salah satu contohnya adalah ini. Nah untuk mengambil langkah yang paling aman, ya sebaiknya tetap kita melakukan proses pemupukan itu berada di lapisan atas. Kenapa di lapisan atas bukan di bawah? Karena hujan turunnya dari atas. Ketika kohenya itu nanti tersiram oleh air hujan, kemudian cairan-cairannya itu yang akan meresap ke dalam tanah dan bisa dikonsumsi oleh perakaran tanaman porang kita. Oke teman-teman, ini sekilas cerita dari kami keluarga Exmood di siang hari ini tentang persiapan kami dalam melakukan proses penanaman porang. Dari mulai persiapan lahan, kemudian proses pembuatan lubang tanam, kemudian pemberian arang sekam, pupuk dasar dari sintetis, kemudian kami kasih tambahan dedaunan untuk sebagai kompos-kompos yang ketika nanti dia lapuk bisa menjadi tambahan nutrisi, dan yang terakhir kita tambah lagi kohe fermentasi yang sudah kami fermentasi selama 2 bulan lebih ini. Dan kondisinya ini salah satu bukti hasil fermentasi kohe kami yang luar biasa. Bisa langsung berbarengan juga. Ini langsung tumbuh banyak. Mantap ya? Mantap. Oke, sip ya teman-teman. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami, belajar bersama-sama. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu ya, serta pengalaman kita bersama. Oke, terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.